Ya, jadi hari ini kami Bappenas bersama tim ITB sedang melakukan kunjungan lapangan potensi muara Sungai Cisadane sebagai kawasan terpadu maritim di yang salah satu struktur utamanya adalah potensi kajian tentang coastal reservoir yang bersumber air dari Cisadane. Kalau dilihat saat ini Sungai Cisadane airnya ada secara kuantitas sepertinya memadai, namun mungkin perlu ditingkatkan masalah kualitas airnya karena banyak sampah dan mungkin juga perlu dilihat lagi penyebabnya. Nah, data-data sedang akan dikumpulkan dan dilakukan kajian penelitian oleh tim kelautan ITB, dan kajian itu akan sebetulnya melanjutkan kajian yang sudah ada, dan ini optimis ke depan bahwa Waduk Muara di Cisadane akan menjadi sumber air bersih penyelamat sumber air di kawasan Banten, Jakarta. Nah, ini yang saat ini memang ketersediaan air semakin kita perlu perhatikan, dan mudah-mudahan dalam RPJMN dan RPJP ke depan ketersediaan air akan dari Muara Cisadane ini akan menjadi salah satu pilihan. Terima kasih. Waduk laut atau waduk pantai merupakan salah satu jenis waduk yang digunakan untuk menyimpan air tawar di wilayah pesisir dekat delta sungai. Beberapa waduk pantai telah dibangun di dunia, antara lain Saemanguem di Korea Selatan, Marina Barrage di Singapura, Kinchaosha dan Plover Cove di Tiongkok, Delta Works di Belanda, Tanermukom Bund di India. Tidak seperti waduk di darat, waduk pantai tidak memerlukan penenggelaman wilayah daratan. Bangunan ini menyimpan air tanpa mengganggu aktivitas manusia dan habitat alami dengan memindahkan air laut di area waduk dan menggantinya dengan air tawar dari sungai. Area waduk pantai dipisahkan dari laut lepas dengan tanggul dari tanah yang materialnya didapat dari pengerukan. Air yang disimpan di waduk dipompa ke darat untuk keperluan irigasi, rumah tangga, dan industri. Waduk ini terkadang juga sekaligus digunakan sebagai pengendali banjir atau reklamasi daratan di wilayah pesisir. Dampak sosial dan lingkungan waduk pesisir lebih kecil dibandingkan waduk yang dibangun di daratan. Biaya pembangunan waduk pantai juga lebih murah dibandingkan dengan waduk di darat karena tidak memerlukan pembebasan lahan dan ganti rugi terhadap warga yang terdampak. Bagian waduk yang menghadap ke laut dapat pula digunakan sebagai tempat sandar kapal. Tanggul tanah untuk waduk pantai dapat menjulang hingga ketinggian 8 meter mesel. Tanggul untuk waduk pantai dibangun sebanyak 2 buah tanggul yang sejajar dan memiliki jarak 1000 meter antar tanggul. Fungsi utama adanya tanggul ganda ialah untuk mencegah air laut masuk ke dalam waduk ketika tinggi muka air di waduk lebih rendah daripada tinggi muka air laut. Tinggi muka air di antara kedua tanggul tetap dijaga sebesar 2 meter di atas permukaan laut dengan memompa air dari dalam waduk menuju tempat tersebut. Semakin tinggi muka air di antara kedua tanggul, semakin kecil peluang air laut masuk ke dalam waduk. Air hujan yang turun di dalam waduk dan daerah aliran sungai di darat dapat mengisi kembali air di dalam waduk yang hilang akibat peresapan ke tanah dan penguapan. Jarak antara kedua tanggul juga dapat digunakan sebagai pelabuhan untuk kebutuhan logistik, penghancuran kapal, pembuatan kapal, dan penambatan kapal LPG, LNG, DEL. Untuk kepentingan pelayaran, pemecah gelombang di sisi luar waduk dilengkapi dengan beberapa pintu air untuk akses menuju laut lepas. Bagian atas tanggul bagian dalam dapat digunakan sebagai jalan akses dari pelabuhan tadi menuju daratan utama. Waduk pantai dengan tinggi muka air penuh setinggi 0,0 meter MSL juga dapat mengurangi dampak kerusakan akibat siklon dan banjir di wilayah pesisir. Waduk pantai juga dapat menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga surya terapung yang dibangun di atasnya sebagai tenaga pompa air. Demikian informasi manfaat dari waduk pantai atau waduk laut.